Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Baik, selanjutnya dari penelpon silakan yang sudah masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya Ustaz. Saya ini seorang istri yang suaminya sedang sekolah di luar negeri. Jadi kami sudah 1 tahun sedang dalam kondisi long distance marriage. Jadi kita dalam LDM. Nah, suami saya meminta saya untuk ikut beliau ke sana, menemani beliau, karena dengan beberapa alasan, termasuk salah satunya hubungan rumah tangga kami yang sering mengalami bisa dibilang kayak pertikaian, lebih banyak mudaratnya, lebih banyak perselisihannya semenjak beliau berangkat jauh ke sana. Tapi status saya saat ini seorang PNS dan saya sudah berada di posisi ini sebelum saya menikah. Nah, ketika saya utarakan keinginan saya untuk ikut suami saya ke sana, orang tua saya mempertanyakan dengan cara apa seperti itu. Apakah harus meninggalkan PNS saya? Nah, karena saya baru pengangkatan juga di PNS dan menikah juga masih baru, dan alhamdulillah sekarang sudah mempunyai seorang bayi. Terpaksa saya harus memutuskan untuk meninggalkan PNS. Memang itu belum saya lakukan sekarang. Saya ingin mempertanyakan apakah keputusan saya tepat atau tidak sebelumnya. Jadi orang tua saya ketika saya sampaikan masalah ini tidak menerima, bahkan marah besar kepada saya. Sehingga sampai ibu saya mengatakan, jika kamu memilih untuk ikut sama suami kamu dengan melepaskan PNS kamu, maka jika mama meninggal nanti, kamu tidak boleh hadir melihat mama, seperti itu. Jadi menurut Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Apakah jika saya ikut suami saya dengan tidak mendengarkan apa kata orang tua saya, itu dapat saya berdosa atau tidak? Karena yang ditakuti sama orang tua saya, bagaimana jika nanti suamimu meninggal, siapa yang akan memberikan makan padamu dan pada anak-anakmu? Demikian Ustaz. Baik, jangan ditutup dulu, Bu. Ini sudah dibahasakan ke suami nggak? Maksudnya, apa ya tadi masalah ini kayak saya PNS, kemudian orang tua saya sepertinya tidak terima, sudah dibahasakan ke suami belum? Sudah, kami sudah membahaskan sebelumnya. Jadi terus apa responnya seperti apa? Pada awalnya sebelum saya memutuskan ini, saya dan suami sudah berusaha. Kita sebelumnya sudah sepakat kita mencoba untuk berusaha berjauhan terlebih dahulu. Ternyata setelah kami berusaha 1 tahun, itu tidak menemukan jalan yang baik, sehingga suami mengatakan bagaimana kalau untuk ikut ke sana, seperti itu. Tetapi kita juga sudah akhirnya suami kemarin itu sempat pulang dan akhirnya kita berbicara kepada orang tua, tetapi orang tua tetap marah, tidak mengizinkan, Ustaz. Nah, sekarang kalau ibu tetap bertahan dengan PNS, apa suami juga marah? Maksudnya tidak bisa menerima. Dia ngotot dengan pendapat dia, ibu tetap harus nyusul dia. Sebenarnya Ustaz, ini permasalahannya bukan cuma di diri suami saya, tetapi saya juga merasa berat untuk jauh daripada suami saya. Karena itu tadi banyak hal-hal yang akhirnya lebih membawa kemudaratan di dalam rumah tangga kami. Jadi saya tidak dapat, saya secara pribadi juga ternyata tidak sanggup untuk jauh dengan suami saya, Ustaz. Seperti itu. Baik, sekarang gini, saya kembali lagi ke permasalahannya. Suami ibu, dia tanda kutip di sini ya, dia ngotot ibu datang, ikut, atau dia kasih pilihan? Nah, sebenarnya tidak mengotot untuk ikut, tetapi yang dikatakan sama suami saya seperti ini, jika memang dengan mempertahankan PNS dan hubungan rumah tangga kita baik-baik saja, tidak apa-apa. Tetapi jika menurut saya, apa yang saya pertahankan ini, PNS tadi, dapat memperburuk hubungan rumah tangga,
beliau minta saya untuk ikut kepada beliau. Oke, mabuk. Saya tanya lebih dalam lagi supaya lebih jelas. Suami ibu di dalam Indonesia atau di luar Indonesia? Di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Baik. Itu sudah cukup jawaban buat kami. Allahu alam, saran kami, ibu istikharakan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang pertama, ibu sholat 2 rakaat, ibu wudu, ibu sholat 2 rakaat, ibu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, dan jangan berhenti istikharah setiap hari sampai ibu dapat jawabannya. Minta di doa istikharah itu ada potongan, nanti kita diminta untuk memasukkan hajat kita. Ibu masukkan, ya Allah, kalau seandainya aku berhenti dari PNS dan ikut suamiku, lebih baik untukku dalam urusan agamaku, duniaku, akhiratku, mudahkan. Kalau itu buruk, maka alihkan aku dari dia, alihkan dari aku, dan tentukanlah kebaikan dimanapun aku berada, dan buatlah aku menerimanya. Maka itu yang terbaik, istikharah dulu. Ya. Sambil istikharah, kemudian yang kedua, Anda lihat nih, kan yang saya lihat tangkap tadi, suami tidak terlalu maksa, tapi ibu yang takut mudarat, ya. Apakah mungkin itu gangguan dari lingkungan, ya mungkin ada lawan jenis atau apa. Nah ini ibu tinggal coba kontrol dulu ini. Hanya sementara waktu ya. Sementara waktu, dalam arti kata sementara waktu ini, ibu tetap dulu buat meredam ya, supaya ibu tidak marah ya, ibunya ini supaya tidak marah. Karena murka orang tua juga itu ada masalah tersendiri dalam agama ya. Jadi Anda coba itu sambil penuhi kebutuhan suami. Misal contoh, Anda bisa ambil cuti, kemudian Anda safar, ketemu suami, Anda penuhi kebutuhan dia. Ini hanya dalam waktu tertentu saja, gitu kan. Kemudian juga coba diskusikan hal-hal yang kira-kira jadi opsi, seperti misalnya, suami bisa nggak kalau pindah kerja di Indonesia, misalnya sebagai solusinya, gitu kan. Nah, itu didiskusikan semua itu. Atau kalau saya ke sana, saya bisa, ini kan saya berhenti nih bekerja. Orang tua saya kan hanya khawatir karena masalah nanti kalau meninggal suami siapa yang nanggung gitu. Walaupun ini sebenarnya tidak perlu dibahas ini ya, karena orang kalau gunakan keimanan sudah tahu tidak akan meninggal dunia seseorang, kata Nabi SAW, sampai semua rezeki yang Allah catatkan sampai pada dia. Jadi itu pasti akan sampai kepada dia. Oleh karena itu, kita coba ya perjelas masalah ini kepada suami. Mungkin suami mengatakan, saya berapa gaji kamu? Contoh, ini contoh. Kalau saya jadi opsi. Berapa gaji kamu? Misalnya 10 juta atau 5 juta per bulan. Baik, saya punya pendapatan di luar negeri ini sekian. Saya akan kasih kamu senilai gaji itu. Selain uang nafkah, silahkan ditabung gitu. Perlihatkan kepada orang tua kalau suami saya sudah gantikan gaji saya gitu. Misal contoh. Dan saya bisa nabung. Itu buat suami. Buat orang tua jelaskan hukum syar'inya. Kalau rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan prioritaskan bicara kepada orang tua bukan permintaan suami, tapi apa yang ibu khawatirkan dalam diri ibu situ. Saya ini tidak bisa jauh dari suami, saya butuh suami saya. Jelaskan itu, selalu penekanan itu, dan suami saya menerima saya kalau mau menyusul gitu. Ya, masalah rezeki Allah sudah tentukan. Kalau sekarang saya lepas PNS, saya tetap insya Allah bisa bekerja yang lainnya, dagang online dan seterusnya. Anak pun kalau lahir itu sudah ada rezekinya sendiri. Ya, kalaupun kita meninggal, kedua orang tuanya meninggal, ibu dan ayah meninggal, bayi, anak ini tinggal masih bayi, anak itu sudah pasti ada rezekinya sampai dia meninggal nanti. Allah SWT itu adalah bagian daripada syariat Allah SWT yang kita imani. Allahu a'lam.